warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Julkia Rahmawati dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Di sini saya tampilkan ada sistem reproduksi laki-laki tampak samping, lalu kemudian ada sistem reproduksi laki-laki tampak depan, dan kemudian ada sistem reproduksi wanita tampak samping, dan ada sistem reproduksi wanita tampak depan. Baik, saya akan menjelaskan lebih detailnya berikut ini. Baik, saya akan tampilkan sistem reproduksi laki-laki tampak samping. Dan saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Di sini ada kolon, di sini ada vesicula seminalis, ada rectum, ada ductus ejaculation, ada anus, ada kelenjar bulbo-uretra, ada vas deferens sepanjang ini, ada epididymis, ada testis, ada skrotum, ada foreskin, ada gland penis, ada uretra, ada jaringan erektil, ada kelenjar prostat, kandung kemih, dan ureter. Kemudian ada sistem reproduksi laki-laki tampak bagian depan. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi dan bagian-bagiannya. Di sini ada kandung kemih, di sini ada uretra, di sini ada epididymis sebagai tempat pematangan sperma, di sini ada testis. Testis itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses spermatogenesis dan tempat sintesis hormon androgen. Lalu ada yang namanya vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Lalu ada kelenjar-kelenjar nih, ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cowper. Di sini fungsinya membuat cairan semen yang dapat memungkinkan sperma bergerak aktif dan hidup untuk waktu tertentu. Kemudian tadi ada penis. Penis ini sebagai alat erektil pada pria yang berfungsi sebagai alat pelepas sel kelamin ke saluran sel kelamin wanita. Lalu di sini ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini terdapat di dalam testis. Terdapat di dalam penampang melintang testis. Di sini tempat pembuatan sperma. Lalu di sini ada penampang melintang epididymis. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan sperma. Jadi, proses pembentukan sperma itu disebut juga sebagai spermatogenesis. Spermatogenesis ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, spermatogenesis. Yang kedua, meiosis. Yang ketiga, spermiogenesis. Jadi, spermatogenesis itu adalah sel spermatogonia mengadakan pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit. Dan yang kedua, itu meiosis. Meiosis adalah spermatosit primer dan sekunder menghasilkan spermatid yang haploid. Dan yang ketiga, spermiogenesis adalah perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks. Spermatogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Ada hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH ini memacu spermatogonium dalam melakukan spermatogenesis. Dan hormon LH itu berfungsi merangsang sel Leydig. Sel Leydig itu terdapat di dalam tubulus seminiferus. Jadi dirangsang oleh hormon LH.
untuk memperoleh sekresi testosteron. Itu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Tadi saya sudah bilang bahwa spermatogenesis ini terbentuk di testis. Tapi lebih tepatnya lagi di dalam tubulus seminiferus. Jadi di dalam tubulus seminiferus ini ada spermatogonium yang akan mengalami pembelahan menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah lagi. Namanya meiosis 1, membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Spermatosit primer ini bersifat diploid, sedangkan spermatosit sekunder bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini membelah lagi, namanya meiosis 2, menjadi 4. Masing-masing spermatosit sekunder membelah menjadi 2. Namanya spermatid yang bersifat haploid. Lalu, menjadilah spermatid menjadi spermatozoa. Masing-masing spermatid menghasilkan spermatozoa. Jadilah sperma. Seperti itu. Dan di sini saya menampilkan beberapa tahapan spermiogenesis. Tadi spermiogenesis itu adalah perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks. Dan ini adalah serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks. Untuk membentuk sperma ini ada prosesnya. Jadi pertama, ada spermatid nukleus. Dia hanya memiliki inti. Seperti ini. Kemudian berkembang. Ada sentriol. Selanjutnya memiliki mikrotubul dan flagellum. Lalu dia memiliki mitokondria. Dan selanjutnya dia memiliki akrosom dan nukleus serta ekses sitoplasma. Terlihat di sini. Kemudian dia akan membentuk sperma yang sempurna. Ada kepala, ada leher, dan ada ekor. Itulah sperma yang sempurna. Spermatogenesis ini membutuhkan waktu kurang lebih 64-74 hari. Jadi dari spermatogonium ini berubah menjadi spermatosit primer membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Kemudian dari spermatosit primer untuk membentuk menjadi spermatid itu membutuhkan waktu kurang lebih 24 hari. Dan selanjutnya dari spermatid untuk membentuk spermatozoa ini kurang lebih waktunya 5 minggu. Jadi keseluruhan waktu spermatogenesis ini adalah kurang lebih 64 hari sampai 74 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Di sini ada gambar tampak samping, ada bagian-bagiannya. Saya akan menjelaskan. Baik, di sini ada kolon, di sini ada uterus, lalu di sini ada serviks, di sini ada rektum, ada anus, vagina, labia minora, labia mayora, ada klitoris, uretra, pubic bone, urinary bladder, oviduct, dan ovari. Saya juga menampilkan bagian organ genitalia eksterna pada wanita. Di sini ada mons pubis. Mons pubis ini rambut kemaluan. Lalu di sini ada labia mayora. Labia mayora ini terdiri atas lipatan kulit yang mengandung lemak. Dan di sini ada labia minora. Labia minora ini di sebelah dalam, mengandung jaringan vaskuler tanpa lemak. Lalu ada yang namanya klitoris.
ada gland of clitoris, ada prepuce of clitoris. Dia di sebelah cauda anterior, organ erektil yang homolog dengan penis. Lalu ada yang namanya hymen. Hymen ini lapisan tipis di vagina. Seperti itu. Di sini ada urethra opening juga. Lalu ada vagina entrance. Di sini saya juga menampilkan sistem reproduksi wanita tampak depan, sekaligus bagian genitalia interna pada wanita. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Di sini ada ovarium. Ovarium ini sepasang, kanan dan kiri. Ovarium ini berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan sebagai kelenjar endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin itu menghasilkan sel telur. Sedangkan sebagai kelenjar endokrin mensekresikan estrogen dan progesteron. Hormon progesteron itu memicu kehamilan. Kemudian ada oviduk. Oviduk ini dikenal juga dengan tuba falopi. Ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Selanjutnya, di sini ada uterus. Nah, uterus ini berfungsi sebagai organ kopulasi dan sebagai jalan melahirkan bayi. Seperti itu. Dinding-dinding uterus itu terbagi menjadi endometrium, miometrium, dan perimetrium. Di sini ada serviks. Serviks itu leher. Di sini ada dinding uteri. Nah, ini endometrium. Ini ada folikel-folikelnya di ovarium tadi. Kemudian di sini ada corpus luteum. Sini ada vagina. Lalu saya akan menjelaskan proses menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Jadi di sini endometrium nanti akan meluruh ketika tidak ada pembentukan embrio. Siklus rata-rata terjadi sekitar 21 sampai 30 hari. Siklus menstruasi itu dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. 4 fase siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi ini memiliki 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga corpus luteum ini menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Berhentinya produksi hormon estrogen dan progesteron menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Selanjutnya tadi ada fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase poliferasi. Pada fase ini, hipotalamus akan memicu untuk mengeluarkan FSH, follicle stimulating hormone. Hormon ini akan memicu ini, folikel-folikel ini. Perkembangan folikel ini. Dan yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Jadi tingginya estrogen dari hipotalamus, dari hipofisis menghambat FSH dan menjadi hormon LH. LH itu luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Yang selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Di situ akan ada follicle degrowth, yaitu folikel matang, yang telah melepaskan sel telur
akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi, meluruhnya dinding endometrium, terjadi pendarahan. Demikian seterusnya. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.